Oke, langsung saja kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sore hari ini kita akan membahas tentang PKM yang telah kita buat, di mana dengan judul mesin pemotong gadung hemat energi dengan sistem otomatis dan ramah lingkungan. Oke, langsung saja ke bab satunya. Untuk di bab satu sendiri itu adalah latar belakang. Latar belakangnya sendiri adalah Dikorenia merupakan tanaman gadung yang banyak tumbuh di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Budaya, Aneka Kacang dan Umbi pada tahun 2015, di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat produksi ubi jalar mencapai 2 juta ton lebih per tahunnya. Tanaman gadung banyak dikelola menjadi berbagai olahan. Salah satunya olahan keripik, makanan, dan lain sebagainya. Nah, di sini tujuan dari pembuatan alat kita ini adalah untuk meringankan beban para pengusaha menengah ke bawah dalam mengelola umbi gadung tersebut, di mana kita akan membuat sebuah alat di mana alat tersebut akan bekerja sebagai pengiris kulit dan pemotong umbi gadung itu sendiri dengan sistem pemotong pisau dua ganda gitulah kurang lebihnya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Untuk bab satunya sendiri, apa ada tanggapan untuk latar belakangnya? Atau tujuan kita dalam membuat mesin ini sendiri gitu? Kayaknya udah cukup itu, Boy. Oh, Lanjut ke berikutnya aja. lanjut saja, oke lah. Nah, sesuai latar belakang tadi, makanya kita mencetuskan ide lah gitu untuk membuat alat tersebut. Di sini perumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah bagaimana cara membuat alat pemotong gadung agar dapat membantu sektor usaha kecil masyarakat. Sektor kecil ini atau dengan kata lain sektor rumah tangga lah, yang dimana mereka hanya memproduksi dalam skala kecil untuk mencukupi kebutuhan mereka saja, tidak terlalu menargetkan pasar besar gitu. Nah, yang kedua, bagaimana alat ini bisa bekerja dengan hemat energi dan ramah lingkungan. Nah, ini merupakan problem dari setiap mesin, di mana kita ketahui mesin selalu menggunakan banyak energi dalam pengoperasiannya dan mungkin kurang ramah lingkungan karena memiliki limbah sisa ataupun asap emisi lah gitu yang dapat mencemari lingkungan. Sehingga di sini mungkin kita harus melakukan beberapa inovasi agar mesin yang kita buat ini mampulah mengurangi penggunaan energi dan lebih ramah lingkungan. Misal kita menggunakan listrik dengan tenaga panel surya atau bagaimana gitu. Nanti mungkin bisa kita lakukan riset lagi agar kita bisa berinovasi untuk alat yang kita buat ini ke depannya. Nah, Siap, siap. untuk tujuannya sendiri udah kita pahami, mungkin akan saya bacakan lagi. Tujuan dari dibuatnya alat pemotong gadung sistem otomatis dan ramah lingkungan ini antara lain untuk menciptakan alat pemotong gadung dengan sistem otomatis dan dapat meringankan pekerjaan para pengusaha mikro kecil keripik gadung. Di mana ya alat ini akan kita buat dalam bentuk otomatis, tidak perlu lagi menggunakan tenaga manusia yang begitu banyak, sehingga alat ini ketika sudah beroperasi dia akan bekerja dan hanya perlu diawasi. Di mana mesin ini sendiri rencananya sesuai rencana kita akan dibuat dengan sistem otomatis dengan 2 pisau, 2 lubang input dan 3 lubang output. Nah, nanti ini akan saya jelaskan di bagian akhir biar kawan-kawan lebih paham lagi nanti dengan alat yang kita buat tersebut. Nah, untuk manfaatnya sendiri dari alat yang akan kita buat ini adalah meningkatkan produktivitas pengiris gadung, mengurangi waktu serta jumlah tenaga dalam pengirisan umbi gadung, mengurangi cedera serta meningkatkan kualitas produk umbi gadung. Nah, yang ini yang menurut saya penting untuk digarisbawahi. Mengurangi cedera serta meningkatkan kualitas produk umbi gadung. Di mana kita ketahui melakukan pekerjaan secara manual itu memakan banyak waktu dan memiliki resiko cedera yang tinggi. Walaupun itu mungkin seorang yang sudah berpengalaman mungkin tidak dapat dihindari dari cedera, terkena sayat, terpotong, atau bagaimana terpeleset kena ya kulit gadung gitu kan bisa jadi, nggak tahu fakta di lapangan bagaimana.
Jadi mungkin kita akan mengurangi cedera tersebut dengan mesin ini, di mana mesin ini hanya perlu untuk diawasi saja dalam proses pengoperasiannya, dan mesin ini sendiri juga memiliki kualitas yang pasti dalam pengirisannya, di mana pengirisan itu akan lebih presisi lah, kurang lebih begitu, di mana dia akan menghasilkan potongan gadung yang lebih kurang sama bentuknya di setiap potongannya. Jadi tidak akan memiliki potongan yang lebih besar, yang lebih kecil, di mana itu kan dapat meningkatkan biaya operasi gitu. Sehingga nanti dari alat ini dapat meringankan beban operasional dari para pengusaha mikro kecil tersebut. Nah, lanjut ya, untuk tinjauan pustakanya mungkin ya kurang lebih begini. Ini tinjauan pustakanya langsung diambil dari tempat kita observasi kemarin bersama dengan Tomo. Mungkin Fatur karena berhalangan kemarin, jadi bisa dilihat saja seperti inilah kurang lebihnya, di mana keadaan pengusaha pengolah gadung. Nah, ini diambil dari keadaan langsung di sana, dan penjelasan gadung iris itu bagaimana proses pengirisan gadung menggunakan mesin pengiris pisau bermata ganda. Nah, di sini yang saya perlu jelaskan sedikit. Seperti kata saya tadi, mesin ini akan dioperasikan seperti beginilah kurang lebih penjelasannya. Proses pengirisan gadung menggunakan mesin ini dapat dilakukan dengan cepat dan dengan kualitas yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan irisan gadung dengan dua tipe, yaitu dengan dua tipe yang bermutu tinggi. Selain itu, proses potongan ini juga akan menghasilkan potongan gadung yang memiliki ketebalan dan bentuk yang baik, sehingga dapat menambah daya tahan gadung itu sendiri saat diolah agar tidak hancur atau cepat rusak, mungkin dalam proses penggorengan atau pengolahannya. Untuk sederhananya, alat pengiris ini memiliki 2 lubang input dan 3 lubang output, di mana 2 lubang input itu merupakan tempat memasukkan gadungnya. Di sini saya jelaskan sedikit. Nah, itu kan kita menggunakan 2 mata pisau, jadi dia memiliki 2 lubang input, di mana untuk yang satunya dia potongannya berbentuk silinder, dan satunya lagi berbentuk persegi gitu. Kan kita tahu ada yang keripik yang kayak lais gitu, lais yang tipis itu, yang bulat. Dan satunya lagi yang kayak tela-tela yang petak, yang banyak dijual. Kalau di tempat saya sih, di SD saya banyak dijual itu, 1000-1000-an gitu. Nah, untuk 3 lubang lainnya merupakan tempat keluarnya gadung yang telah diolah, yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu 2 lubang outputnya hasil iris gadung itu sendiri, dan 1 lubang outputnya itu untuk tempat pengeluaran hasil dari pengupasan atau bagian-bagian yang jelek dari gadung tersebut. Jadi itu akan lebih teratur lah daripada mesin yang setelah dikupas dia mengeluarkan ampas atau hasil tidak jadi dari gadung itu berserakan gitu, di mana lebih baik kita membuat tempat lubang outputnya sendiri. Jadi dia lubangnya itu langsung menuju tempat pembuangan gitu, sehingga tidak perlu repot-repot lagi lah mengumpulkan sampah dari gadung yang telah dipotong tersebut gitu. Nah, berikut ini metode dari penelitian. Mungkin di sini ada yang bisa ditanyakan dari kawan-kawan atau bagaimana, ada yang bingung gitu. Karena kan ini masih rencana yang saya buat, belum sesuai dengan apa kita berhubung PPKM ya kan, jadi nggak bisa dibahas secara offline gitu. Bagaimana Fatur, Tomo, ada yang mau ditanyakan gitu? Ya, baik, terkait metode pelaksanaannya kan kita memulai, terus survei observasi aja. Kalau untuk survei yang mungkin keadaan kan masih darurat ini kan, Ya, PPKM. ya kita bahas secara daring aja. Nanti kalau misal udah membaik, udah bisa kondisikan kan kita bisa survei langsung ke lapangan. Oke, oke. Kalau terkait kemarin itu kan survei alat, saya kan nggak ikut karena berhalangan juga. Iya, santai, aman. Yang tahu kan Ricky sama Tomo kan. Iya, iya, iya. Yaitu untuk studi literatur, perencanaan dan perancangan,
untuk pendampingan kan itu semuanya offline. Ya, ini untuk yang itu memang Kita ikut ada. harus offline ya. Ya, baik. Menurut saya ya kita apa eh, untuk surveinya kita laksanakan untuk waktu berikutnya aja. Oke, oke, bisa lah. Cukup pertanyaan itu atau bagaimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin juga, Pak. Oke. Nah, mungkin betul ya. Lanjut aja. Kita ada halangan PPKM ya, mungkin untuk pelaksanaan berikutnya agak terhambat sedikit, tapi nggak masalah lah. Jadi saya akan jelaskan sedikit aja untuk ini karena kita juga harus membuat penjelasan juga ya kan. Nah, tempat dan waktu pelaksanaan untuk tempatnya sendiri, alat ini akan dibuat rencananya di kampus kita sendiri itu Politeknik Negeri Banyuwangi, di bengkelnya Teknik Mesin. Untuk pengujian alat akan dilakukan di daerah Sempu, di mana di sana merupakan sentral gadung. Nah, di sana banyak memproduksi gadung, jadi kemungkinan akan dibuat di sana. Nah, ini adalah vlog hard dari kegiatan kita, atau kurang lebih susunan acara kegiatan kita, dimulai dari memulainya, survei observasi sudah dilakukan, studi literatur, dan beberapa kedepannya belum mungkin. Bentar, ada masalah sedikit ya. Ada masuk ini. Oke, lanjut. Nah, di sini akan saya jelaskan aja langsung biar nggak bertele-tele dan menyikat waktu. Untuk survei dan observasi itu, kegiatan survei dan observasi dilakukan di daerah Sempu dengan sasaran riset adalah para pengusaha pengolah gadung menengah ke bawah atau mikro. Untuk studi literaturnya itu berisi serangkaian kegiatan pencarian dan pengkajian setiap materi dan data-data yang relevan dari sumber terpercaya agar menjadi acuan kegiatan kita sehingga dapat diperoleh kajian alat seperti apa yang akan kita buat. Mungkin kita sudah memiliki ide untuk alatnya, tapi kita butuh kajian lagi lah biar alat itu lebih sempurna ke depannya dalam pembuatannya. Untuk perencanaan dan perancangan, alat ini akan dirancang mungkin setelah studi literatur sesuai penjelasan itu, karena mungkin untuk perencanaan dan perancangannya sudah kita buat terlebih dahulu, tapi kita kan harus mengerti dulu kondisi di sana, alat seperti apa sih yang dibutuhkan, bagaimana sih alat itu harus beroperasi. Nah, itu kan harus kita lakukan studi banding lagi lah ke sana agar kita dapat mengetahui, oh ternyata pengusaha di sana membutuhkan alat seperti ini dengan kualitas seperti ini dengan kinerja seperti ini. Jadi alatnya mungkin akan lebih maksimal ketika kita sudah melakukan studi literatur, tapi agak terhambat karena ya PPKM ini. Oke, ini masih bisa dilanjutkan nantilah. Nah, lanjut. Penyusunan alat itu ya kurang lebih setelah melakukan perancangan dan perencanaan bisa dilakukan dengan melihat waktu-waktu pembuatan mesin tersebut. Untuk sosialisasi ini berisi serangkaian kegiatan sosialisasi sendiri dilakukan sosialisasi agar para pengusaha tersebut dapatlah mengerti serta standar dasar pemeliharaan mesin yang akan kita buat. Jadi mereka nggak bakal bingung, oh bagaimana misalnya mesinnya tiba-tiba mogok gitu mati, agar mereka tidak paniklah dalam menangani masalah tersebut sehingga tidak terjadi kekacauan atau mungkin kerusakan lebih lanjut karena faktor panik ya kan dari para pengusaha menengah ke bawah ini gitu. Nah, untuk pembuatan laporannya ya kurang lebih begini, mungkin agar perlu direvisi lagi biar lebih maksimal sehingga nanti mungkin setelah kita melakukan kegiatan literatur tadi, studi banding tadi, mungkin kita akan bisa membuat laporan yang lebih baik lagi. Jadi mungkin bisa disusun di lain waktu setelah melakukan kegiatan tersebut. Nah, yang paling penting adalah masalah anggaran dan dana. Nah, ini untuk bab terakhir kita. Di sini total yang sudah kita sepakati kemarin untuk setiap
benda yang akan kita beli kurang lebihnya adalah totalnya 6.350.000 dibagi menjadi bahan habis pakai, biaya transportasi, dan lain-lain. Di lain-lain ini mungkin nanti akan dimaksimalkan ke biaya sosialisasi. Bahan habis pakainya itu seperti besi, piringan pisau, dan beberapa material lainnya untuk membuat mesin tersebut. Untuk biaya transportasi mungkin karena kita akan pulang balik ke daerah Sempu, ini akan memakan banyak biaya, di mana kan alatnya akan dibuat di Poliwangi. Nanti untuk memindahkannya ke sana, baru menjemputnya lagi, itu mungkin akan memakan beberapa banyak biaya transportasi lah, di mana kita sendiri tidak memiliki kendaraan seperti mobil ya kan. Jadi mungkin akan memerlukan biaya untuk nyewa mobil. Nah, kurang lebih beginilah untuk proposal PPKM kita, PPKM. Nanti mungkin bisa kita revisi lebih lanjut dan kegiatannya bisa kita laksanakan di ya kondisional lah sesuai PKM ini. Jika proposal kita ini lulus gitu ya tentunya. Tapi kalau nggak lulus mungkin ya tahun depan atau bagaimana. Oke, kurang lebihnya beginilah. Misalnya kalau ada nanti pertanyaan, kita di apa berhubung ini kan Zoom-nya juga nggak berbayar, takutnya nanti habis waktunya. Oke. Oke. Dan Ya, untuk Boy. pertemuan kita hari ini, terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Sama-sama, Boy.